Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izia Kalkia. Saya merupakan salah satu mahasiswi Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi saat ini saya sedang mengambil mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan di semester 6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah model perseptron sederhana menggunakan Excel. Jadi sebelumnya, perseptron itu adalah bentuk paling sederhana dari JST atau jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk mengklasifikasi pola khusus yang biasa disebut dengan linearly separable. Nah, linearly separable ini yaitu pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja lihat soal berikut ini. Nah, jadi soalnya itu adalah PT Iziamart memiliki 5 barang yang dijual. Menggunakan data yang sudah ada tersebut, PT Iziamart ingin melihat pola barang mana yang selama ini memberi profit dan mana yang tidak, jika dilihat dari dua variabel data. Jika PT Iziamart menerima satu barang baru dari supplier, apakah prediksi bahwa barang tersebut nanti akan profit atau tidak? Nah, di sini kita dapat melihat tabel list barangnya itu. Yang pertama ada Chocoboy, dia memiliki stok 2,2 dan terjual 1,3 dan statusnya tidak profit. Kemudian yang kedua Waffle Timpan, dia memiliki stok 0,2 dan terjual 0,1 dan statusnya tidak profit. Kemudian ada Adekana, memiliki stoknya 3,1 dan terjual 3, statusnya tidak profit. Kemudian ada Kegarah, dia memiliki stok 0,7 dan terjual 1,5, statusnya memberikan profit. Kemudian ada Dodoi Kacang, stoknya 0,1, terjual 1,5, statusnya memberi profit. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah barang Bororom dengan stok 2,3 dan terjual 2,6 berpotensi profit atau tidak? Jika iya, maka PT Iziamart akan memesan Bororom dari supplier. Jika tidak, maka PT Iziamart tidak akan memasok Bororom dari supplier. Nah, jadi stok kita inisialisasikan dengan X1, nilainya sudah ditentukan. Kemudian terjual kita inisialisasikan dengan X2, dan status kita inisialisasikan dengan Y. Nah, di sini ada inisialisasi nilai bobot atau wage. Karena kita memiliki dua variabel prediktor, maka kita juga memiliki dua nilai bobot atau W. Nah, nilai bobot akan berubah nantinya. Oleh karena itu, sekarang kita hanya memiliki nilai W1 dan W2 awal saja. Kemudian ada inisialisasi nilai learning rate atau ETA. Kemudian juga kita inisialisasi nilai threshold, yaitu sebuah nilai batas yang menentukan apakah bilangan yang kita prediksi akan masuk ke nilai 1 atau 0. Nah, dapat kita lihat inisialisasi nilai W, eta, dan thresholdnya. W1 awalnya bernilai min 0,5, W2 awalnya bernilai 2,1, etanya 1,5, thresholdnya 0, biasnya 1. Nah, yang pertama sekali kita hitung dulu pada kolom V ini dengan rumus W1 dikali X1 tambah W2 dikali X2 ditambah bias. Nah, jadi kita bawa ke sini saja supaya mudah dalam pencarian nilainya itu. Dalam mencari nilai. Nah, yang pertama itu W1 dikali dengan X1 ditambah W2 dikali dengan X2 dan ditambah dengan bias. Maka hasilnya 2,63. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Ini karena saya sudah menghitung semuanya, jadi sini sudah dapat nilainya. Kemudian kita cari luaran Y aksen dengan rumus if. Nah, di sini juga sudah tertera jika nilai V lebih kecil dari Z, maka Y aksen sama dengan 0. Jika tidak, maka Y aksen sama dengan 3. Jadi rumusnya itu if V lebih kecil daripada Z, dan di sini kita letakkan
titik koma 0 dan titik koma 1. Maka hasilnya ini adalah 1. Nah, ya ini kan tadi sudah diketahui. Nah, untuk mencari error, kita mencari errornya yaitu Y dikurang dengan Y aksen, maka hasilnya 0. Begitu juga dengan Y, ini juga seperti itu. Nah, untuk mencari W1 baru, kita memakai rumus ini, W lama ditambah eta dikali error dan dikali X. Kita lihat. Nah, yang pertama itu W lama dikali dengan N, kemudian ditambah dengan N dikali dengan error dan dikali dengan X. Maka hasilnya min 0,5. Begitu juga dengan di bawahnya, itu kita sesuaikan dengan nilai masing-masing dari X-nya. Kemudian untuk mencari delta, itu rumusnya adalah W baru dikurang W lama. W baru dikurang W lama, maka hasilnya 0. Begitu juga dengan yang di bawah ini. Nah, di sini kita menggunakan tanda S atau S dolar. Kita menggunakan tanda S dolar pada kolom dan baris agar kita bisa mengotomatiskan proses perhitungan setiap selnya. Jadi lebih cepat itu. Nah, kemudian di sini kita lihat apabila errornya ini masih tidak sama dengan 0, artinya masih ada 1 atau min 1, berarti dia harus kita iterasikan lagi. Lanjut ke iterasi kedua. Nah, di sini juga prosesnya sama, kita hitung dulu V-nya dengan rumus yang sama seperti tadi. Kemudian luaran Y aksen, Y-nya, nah errornya juga sama kayak tadi. Jika misalnya errornya tidak sama dengan 0, atau misalnya masih ada min 1 atau satunya di sini di iterasi kedua, maka kita lanjut ke iterasi ketiga. Jika juga di iterasi ketiga errornya belum sama dengan 0, berarti kita lanjut sampai iterasi keempat. Nah, di iterasi keempat nih, dia errornya sudah sama dengan 0, dia 0 semua ini. Nah, maka di sini sudah berhasil. Jadi jadi data yang diprediksi dari X1 itu adalah hasilnya 2,3, data yang diprediksi dari X2 hasilnya 2,6, data yang diprediksi dari V hasilnya min 0,6, dan luaran Y aksen hasilnya 0, maka hasilnya itu profit. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, berapa kali iterasi yang dibutuhkan untuk memprediksi data? Jawabannya itu ada 4 iterasi. Kenapa 4 iterasi? Karena di iterasi keempat lah dia sudah 0 semuanya. Berapa nilai V dari data yang kita prediksi? Nilai V-nya adalah min 0,36. Berapa nilai W1 dan W2 terakhir? W1 2,8 dan W2 min 3. Ini ya. Nah, berapa nilai biasnya? Nilai biasnya itu 1. Nah, apa kesimpulan dari hasil prediksi? Nah, jadi dari kesimpulan hasil prediksi, yaitu dari percobaan yang kita lakukan untuk memprediksi apakah bororo dengan stok 2,3 dan yang terjualnya 2,6 tersebut profit atau tidak. Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, bahwa kita dapat kita simpulkan bahwa bororo dengan stok 2,3 dan terjual 2,6 itu tersebut adalah profit. Maka PT Iziamart akan memesan bororo kepada supplier. Dari perkalian W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah bias, kita mendapatkan bahwa rumusnya itu W1 dikali X1 tambah W2 dikali X2 tambah bias, dan nilainya itu 2,8 kali X1 tambah min 3 kali X2 tambah 1. Sehingga rumus model algoritma untuk memprediksi barang profit atau tidak profit yaitu 2,8 X1 min 3 X2 tambah 1. Nah, ini merupakan gambar visualisasi dari model algoritma tersebut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.